Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi dengan saya Aji Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tip dan trik lagi dari saya, tentu saja mengenai mobil ya kali ini ya. Mobil pada umumnya, tapi khususnya pada mobil tua. Nah, kira-kira apa? Sebelumnya kita saksikan dulu cuplikannya. Itu tadi yang akan kita bahas pada saat ini ya, yaitu tentang tools atau peralatan dan perlengkapan apa yang harus kalian punya atau yang sebaiknya kalian punya apabila Anda memiliki sebuah mobil pada umumnya, khususnya pada mobil tua atau motuba ya. Karena pada motuba itu akan lebih banyak memerlukan perhatian. Dan kita perlu kreatif, sedikit-sedikit kita harus bisa berbenah, berbengkel gitu ya. Karena kalau sedikit-sedikit masuk bengkel ya tentu akan membengkak ya biayanya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu tentang tools apa saja dan perlengkapan apa saja yang harus kita punya pada mobil kita. Yuk kita ikuti vlog selengkapnya. Nah, oke kawan-kawan, yang pertama adalah tools ya. Nah, peralatan itu sebaiknya kalian manajemen di dalam satu ruangan, dalam satu bungkus seperti ini, tools box ya. Sebaiknya seperti ini. Kalau tidak pakai tools box nanti akan alat itu kemana-mana, akan tersebar dan tidak teratur, nanti bisa saja hilang. Dengan tools box seperti ini akan semakin aman dan ya rapi pokoknya. Nah, tools box ini murah, paling kisaran 50.000 saja, yang murah saja ya, yang penting ada. Dan maaf ini toolboxnya kotor ya, pertanda sering dipakai gitu ya. Nah, seperti ini kita buka ya. Apa isinya? Ini versi saya ya. Kalau yang saya beli ini ada 2 tingkat ya, ada 2 layer seperti ini. Ada sikat gigi barang ya, kita baca berarti ya. Kalau yang saya isi itu toolboxnya seperti ini. Ini ada 2 layer, yang atas itu untuk yang kecil-kecil. Misalnya di sini ada cutter, kalian itu wajib punya ini karena ya suatu saat pasti butuh. Ini ada yang lupa, harusnya cutter itu jodohnya adalah isolasi, nanti biasanya untuk kelistrikan. Kemudian kunci L kalian harus punya ya. Ini murahan sih, kalian sebaiknya kalau beli yang agak mahal karena ini cepat sekali rusak seperti ini. Oke, begitu ya. Kemudian karena motuba itu sering bermasalah, ya nggak sering sih, jagani lah ya. Karena memang sudah usia, kita harus punya spare busi ya, yang baru ataupun yang bekas juga boleh lah, bekas-bekas dulu kan. Kadang kita itu ganti busi sebelum mati semua. Nah, yang bekas-bekas ini bisa untuk spare ya, busi. Kemudian ada lagi di sini bearing ya teman-teman, bearing atau laker. Laker ini apalagi kalau kalian perjalanan jauh itu usahakan spare bearing ya, bearing roda terutama. 1 pasang gitu ya, depan 1, belakang 1 itu udah cukup ya. Karena dipastikan kalau kalian itu mau pergi jauh sebelumnya dicek dulu untuk jaga-jaga saja ya. Nah, biasanya roda depan dan belakang itu juga berbeda, makanya belinya itu 2 set ya, 1 set gitu ya. Oke, kemudian di sini ada ini perlem-leman, kalian juga harus punya ya teman-teman. Ini ada plastik steel, kemudian di sini ada lem sealer. Sebaiknya juga kalian harus bawa lem super seperti Alteco atau lem G seperti itu ya. Dan di sini saya ada sikat dan kuas, itu juga berfungsi nanti untuk bersih-bersih misalnya bagian karbu dan sebagainya atau apapun lah ya. Kemudian di sini ada kunci-kunci kecil, kunci 7, 8, 9, 10. Di sini saya taruh di sini karena ini akan sering kepakai. Saya pisah ya biasanya untuk yang kecil seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada
spare baut ya. Di sini baut besar, di sini baut kecil. Apapun yang kalian punya bautnya jangan dibuang, ditaruh di sini. Pasti suatu saat akan berfungsi. Ini pengalaman ya. Sama ring-ring juga di sini kita taruh gitu. Oke, ini untuk layar atas seperti ini ya. Kalau versi saya, dan ini terbukti cukup efektif. Saya pakai setiap harinya. Kemudian di bawah itu peralatan yang agak berat. Kalian bisa lihat di sini ya. Yang wajib ada ya tentu harus ada kunci busi ya. Kalian bawa busi, kalau nggak bawa kunci busi kan ya lucu gitu kan. Kemudian harus ada perobengan yang lengkap ya. Perobengan itu harus ada obeng plus, minus. Plusnya yang besar dan yang kecil seperti ini, misalnya ini yang besar ya, itu yang obeng kecil ya, sana banyak ya. Nah seperti ini. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada tang juga. Tang ini juga wajib ya, kalian harus punya. Sebaiknya juga tangnya tidak hanya satu macam, tapi ada tang yang runcing seperti itu juga lebih baik. Tuh, kemudian ada kunci L, kunci T, kunci Y seperti ini. Ini juga sangat berfungsi untuk membuka baut agar lebih cepat. Kemudian ini sebenarnya palu ya, tapi ini punya ayah saya, nggak tahu ini kunci lama banget ya modelnya. Ini kunci ya kan, tapi bisa jadi palu juga ini. Multifungsi ini ya. Kemudian sebaiknya juga bawa kunci Inggris seperti ini, kunci Inggris ya, yang besar ukuran 30, karena ini untuk membuka baut-baut yang besar, misalnya di bagian kaki seandainya terjadi masalah. Kemudian untuk kunci-kunci lain yang diperlukan di sini ada kunci pas dan kunci ring. Kalian bisa gunakan kunci-kunci yang umum dipakai, yaitu kunci kalau tadi kan 7 sampai 9, 10, 11 ada di sini. Kemudian yang di depan, kemudian di sini nanti ada kunci 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22 itu harus punya sebaiknya ya. Begitu. Nah, kemudian ini apa ini? Ini kunci roda ya. Kunci roda. Sesuaikan dengan ukuran baut roda kalian ya. Nah, sebaiknya saran saya untuk kunci roda tidak seperti ini. Sebaiknya yang kunci palang itu ya, karena itu ada beberapa kunci ya. Ada beberapa ukuran. Selain untuk roda, nanti juga bisa dipakai untuk membuka baut-baut yang berat. Sebaiknya kalau kunci roda saran saya tidak seperti ini. Saya punya yang palang, tapi kebetulan baru dipinjam tetangga. Ini seadanya dulu, yang penting ada. Oke, itu untuk tools yang pertama ya, yang harus kita miliki di dalam toolbox ini. Saya rasa cukup lah untuk berbengkel atau berbenah-benah. Ringan sampai sedang cukup, tapi kalau berat tidak cukup. Nah, untuk kualitas kuncinya sendiri untuk bengkel-bengkel ringan dan sedang saya kira sudah cukup, tidak usah terlalu bagus ya. Tapi seandainya kalau kalian mau beli yang bagus, misal Tekiro atau yang lainnya, akan lebih baik. Tapi karena ini budget ya, lagi-lagi karena budget ya, sudah seperti ini sudah cukup. Ya, langsung kita selanjutnya yang harus kita miliki. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kunci shock ya. Kunci shock ini sangat penting untuk kalian miliki. Kebetulan ini belum lama saya beli Tekiro di toko online, harganya 250. Ini sudah lumayan lengkap ya, seperti ini. Nah, ada ukuran 4 sampai 19. Ini sangat berguna untuk menjangkau baut-baut yang agak di sela-sela gitu ya. Jadi ini kan kunci shock itu kan kuncinya seperti ini ya. Jadi kalian bisa masukkan kuncinya ke sana, kemudian bisa putar, tidak usah bingung-bingung mengepaskan seperti kunci ring. Tapi seperti ini biasanya tidak terlalu kuat ya untuk yang baut-baut ringan saja. Untuk berat-berat saya kira janganlah, biasanya ini nanti dual ya. Nah, kalau yang ini saya sarankan yang bagus sekalian, Tekiro seperti ini minimal ya, atau bisa yang lebih bagus, karena dulu saya pernah punya yang merek abal-abal itu dipakai patah ininya. Yang ininya nggak apa-apa, yang ini patah kan. Kalau udah ini patah kan ya wis kan ya. Ini kunci shock ya, atau kunci apa nyebutnya ya, seperti itulah. Nah, kemudian ini ada obeng ketok. Obeng ketok ini perlu nggak perlu sih. Kalau ini biasanya untuk servis yang agak berat atau pada baut-baut yang sudah agak mati, bisa pakai obeng ketok ini ya. Ya, kalau menurut saya penting sih. Ini obeng ketok, fungsinya ya diketok ya, seperti namanya. Ini nanti bisa ngeper ini ya.
Jadi untuk membuka baut yang sudah agak keras atau berkarat itu nanti bisa diketok sambil diputar ke kiri untuk melepasnya. Karena pengalaman saya baik di motor maupun mobil ini, kalau nggak ada ini susah. Ini juga baru beli, harganya 50.000 saja. Jadi ini 250, ini 50.000. Menurut saya ini penting karena kadang saya buka baut kalau nggak pakai ini bisa sampai rusak bautnya ya, karena saya paksa di apa itu namanya ya, ditatah seperti itu ya. Nah, ini tools yang kedua. Kemudian lanjut ke tools berikutnya. Nah, ini dia tools berikutnya, yaitu perdongkrakan. Nah, ini karena mobil saya kebetulan sedan, jadi dongkrak saya kecil-kecil dan ringan saja, karena mobil saya itu kan cuman seton lebih dikit ya. Nah, itu dongkraknya yang kecil saja, ini dongkrak 2 ton, kalau ini dongkrak bawaan dari mobil. Ini saja sebenarnya sudah cukup ya, cuman kan kalau kita butuh sesuatu yang seperti 2 roda harus copot kan tidak bisa kalau cuman 1, harus 2. Nah, sebaiknya kalian punya 2 atau berapa. Nah, untuk sedan kalian jangan salah ya, jangan pilih yang seperti ini yang terlalu besar karena tidak akan bisa masuk ke kolong ya. Biasanya kalau saya pakai ini harus dibantu ini dulu, baru dimasukkan ini dan baru bisa. Nah, ini untuk apa? Kayu-kayu untuk bisa banyak fungsinya ya, bisa untuk ganjal roda atau bisa untuk menambah tinggi seandainya di sini tidak. Nah, seperti ini misalnya ya, seperti ini kan ini cuman pendek ya, misalnya kita butuh ngangkat tinggi ya, kita tinggal taruh seperti ini, insya Allah aman ya. Ini cari yang kuat kayunya seperti itu. Atau biasanya ini kalau ini cuman buat penahan, sebagai gantinya jackstand. Tidak punya jackstand itu kan agak mahal ya, jadi ya ekonomis ya. Ini nemu aja di dapur kemarin ada, tapi ini juga sudah saya pakai selama saya punya mobil yang hitam dulu 5 tahun lebih, 6 tahun masih terpakai. Dan ya ini ada saksi-saksi bisunya, oli-oli dan sebagainya. Nah, ini perdongkrakan sangat penting karena misalnya yang paling sepele saja, kalian ganti ban bocor itu kan, kalau nggak ada dongkrak gimana mau ganti ya, minimal ada dongkrak dan kunci roda. Oke, ini tools yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan ke tools berikutnya. Ini tools yang keempat, tools dan peralatan perlengkapan sih sebenarnya. Kalau ini tools ya, ini segitiga pengaman, ini sangat berguna jika kalian dalam keadaan yang darurat dan tidak ada lampu. Misalnya kalian rekor kan tidak bisa menyalakan hazard, ini wajib punya karena ini akan menyala di malam hari ketika terkena cahaya lampu. Nah, ini harus punya segitiga pengaman ya. Kemudian harus ada ini juga, ban serep. Nah, kalian sudah bawa dongkrak, sudah bawa ini, bannya bocor, nggak bawa ban serep ya sama aja ya. Harus bawa ban serep, dan ban serep ini harus dipastikan terisi, jangan sampai kosong. Kalau sudah kosong ya mau gimana lagi, sama aja ya, harus diisi anginnya. Kalau perlu kalian bawa pompa ya, minimal pompa yang kaki itu udah bisa untuk memompa ini, atau beli pompa elektrik yang seperti ada di pasar online itu juga bisa. Yang penting ada ban serep ya, dan ban serep ini menjadi kelengkapan standar yang harus ada di mobil. Kalau tidak ada, kebetulan ada razia, itu bisa kena tilang kalian ya. Oke, ini ya, 2 alat ini sangat penting dan sudah saya pakai berkali-kali ini dan harus ada. Walaupun banyak cuman botak seperti itu ya, karena cuman sementara ya nggak apa-apa lah. Dan ini beda dengan velg yang dipakai, nggak apa-apa, yang penting ada. Karena di mobil-mobil sekarang pun yang baru-baru malah space saver ya, space saver. Jadi untuk menghemat tempat dia pakai ban serepnya yang kecil seperti ban gerobak itu. Oke, ini perlengkapan yang keempat. Kita lanjut ke perlengkapan terakhir kali ya. Oke, kemudian perlengkapan kalau ini ya, perlengkapan selanjutnya yaitu spare apa namanya ya? Ini ya seperti inilah. Yang pertama ada itu Pak, paslin ya, gemuk apa namanya ya? Grise lah ya, grise kalau bahasa bengkelnya. Nah, itu gemuk untuk apa? Seandainya kita ganti laker kan harus dikasih itu ya. Nah, atau seandainya di jalan ada sesuatu yang butuh pelumasan, kita pakai grise itu ya, pakai gemuk.
Vaseline itu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, minyak rem. Ini kalian jangan terlalu pede sama Motoba kalian ya, karena Motoba itu kan ya namanya mobil tua, kadang selang rem awalnya tidak apa-apa, tahu-tahu bocor kan bisa jadi ya. Kita harus sedia minyak rem ya, minyak rem yang disesuaikan dengan spek mobil kalian. Nah, ini penting, apalagi kalau memang mobil kalian ada riwayat bocor pada jalur pengereman, sering ngecok ya, harus punya ini ya. Minimal yang kecil, syukur-syukur yang agak besar gitu ya. Nah, begitu. Kalau untuk bocor-bocor sih seperti ini kurang ya, harusnya yang besar. Nah, kebetulan bisa tidak bocor, jadi cukup yang kecil aja. Terus ini Sprite. Ini bukan Sprite ya. Ini air biasa ya. Karena kebetulan mobil saya pakai radiatornya pakai air biasa ya, saya pakai spare air radiatornya pakai ini aja udah cukup ya. Nah, ini untuk wadah airnya. Kucing, minggir kucing, kayak syuting. Iya. Nah, kemudian ini ada ini selang radiator. Ini juga penting ya. Harusnya dua-duanya, di atas dan yang bawah, kan ada dua ya, selang radiator atas dan bawah. Harusnya kalian punya dua untuk spare ya, karena kalau namanya selang radiator sudah meletus, sudah meledak, pecah, nah itu sudah susah mau ditambal ya. Kalian harus punya, walaupun cuman bekas, ini bekas copotan saya dulu, karena sudah saya ganti dulu, punya copotan ya di bawah. Seandainya nanti pecah yang dipakai kan masih ada spare, karena kalau radiator itu nggak bisa main-main ya pendinginan mesin. Kalau overheat, nah ngalamat nanti turun mesinnya seperti itu. Nah, ini tool perlengkapan yang terakhir. Oh iya, ada yang lupa. Ini kawan-kawannya, ini sepele tapi harus punya ya. P3K beserta kotaknya. Ini harus ada di mobil kalian, karena ya tidak ada yang tahu ya namanya halangan. Ini harus ada beserta isinya, dan pastikan tidak expired ya, tidak kadaluarsa. Jadi bisa digunakan ketika dalam keadaan darurat. Kadang kita bengkel saja bisa kena kunci, nanti bisa berdarah ya. Nanti kan biar tidak infeksi, kita atasi dengan P3K ini. Selain untuk keamanan sendiri, ini juga biasanya wajib ada di mobil, dan kalau ada razia akan diperiksa. Kalau tidak ada nanti bisa kena tilang juga. Oke, demikian kira-kira keseluruhan tools dan perlengkapan yang harus Anda bawa di mobil Anda pada umumnya, terutama pada Motoba, karena ada beberapa hal yang ya berkaitan erat dengan Motoba. Nah, oke, demikian saja mengenai tips dan trik dari saya mengenai tools atau peralatan dan perlengkapan apa saja yang harus kalian punya pada mobil kalian, mobil pada umumnya, terutama pada Motoba. Ini juga bisa menjadi saran kalau kalian mau bepergian jauh ya, terutama ya, misalnya mau mudik. Kebetulan ini kan baru musim lebaran, walaupun dilarang mudik, tapi kalian kan suka pada ngeyel ya, termasuk saya. Ini saya syuting di Klaten ya, rumah saya di Jogja, tapi cuman deket sih, seperti itu ya. Nah, untuk mudik atau untuk berwisata yang agak jauh, kalian harus bawa ini ya. Syukur-syukur ditambahi yang lebih lengkap lagi. Oke, seperti itu. Nah, saya rasa cukup. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Apabila Anda menyukai video-video dari saya, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video dari saya, dan agar saya lebih semangat membuat video. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Aji IS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.